Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, langit tampak ikut merayakan. Bintang gemintang berkelip cerah di atas villa Kencana, seolah menjadi saksi bisu atas puncak kesuksesan keluarga Galih. Angin perbukitan yang sejuk membawa aroma bunga sedap malam dan mawar dari taman yang tertata rapi, berbaur dengan wangi parfum mahal para tamu undangan. Villa itu berdiri megah, sebuah istana modern dengan pilar-pilar tinggi dan jendela-jendela raksasa yang memamerkan interior mewah di dalamnya. Lampu kristal besar di lobi utama membiaskan cahaya keemasan, membuat semua yang berada di bawahnya tampak berkilauan. Ini adalah malam tasyakuran, malam peresmian mahakarya yang menjadi simbol status baru Galih di kalangan elit. Di tengah keramaian itu, Farah bergerak nyaris tanpa suara. Ia adalah nyonya rumah yang sempurna. Dengan gaun satin berwarna gading yang sederhana namun elegan, ia memastikan setiap detail acara berjalan tanpa celah. Ia menyapa para tamu dengan senyum tulus, menanyakan kabar mereka, dan memastikan gelas mereka tak pernah kosong. Ia mengarahkan pramusaji dengan isyarat mata yang sigap, memeriksa hidangan di meja prasmanan, dan sesekali merapikan posisi kuntum bunga lili yang sedikit miring di dalam vas. Ia adalah arsitek tak terlihat dari malam yang sempurna ini, sama seperti ia menjadi arsitek tak terlihat bagi kerajaan bisnis yang kini dibanggakan suaminya. Namun, tak ada seorang pun yang menyadarinya. Bagi mereka, Farah hanyalah istri Galih, seorang wanita berlatar belakang sederhana yang beruntung dinikahi oleh pria sehebat itu. Pandangannya seringkali tertuju pada Galih. Suaminya berdiri di pusat keramaian, dadanya membusung penuh kebanggaan. Setelan jas rancangan desainer ternama membalut tubuhnya dengan sempurna, jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya, berkilat setiap kali ia bergerak. Ia tertawa, suaranya terdengar paling keras, menepuk punggung para kolega bisnisnya, dan menerima pujian dengan anggukan puas. Setiap kali mata mereka bertemu, Farah akan tersenyum. Namun, Galih hanya akan membalasnya dengan tatapan sekilas, seolah kehadiran Farah adalah bagian dari dekorasi yang sudah semestinya ada di sana. Keluarga besar Galih berkumpul di salah satu sofa bludru, memandang Farah dengan tatapan yang sulit diartikan. Sejak awal pernikahan mereka 10 tahun yang lalu, mereka tidak pernah benar-benar menerimanya. Farah terlalu biasa, terlalu sederhana, tidak berasal dari kalangan mereka. Mereka berbisik-bisik di belakang kipas atau gelas minuman, tawa kecil mereka terdengar seperti dengungan lebah yang mengganggu. Farah sudah terbiasa dengan itu. Ia menganggapnya sebagai harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan rumah tangganya. Selama Galih mencintainya, semua itu tidak menjadi masalah. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri. Acara puncak pun tiba. Seorang pembawa acara mempersilakan Galih untuk naik ke atas panggung kecil yang telah disiapkan. Semua mata tertuju padanya. Farah berdiri tak jauh dari panggung, hatinya menghangat. Ia menanti kata-kata manis dari suaminya, mungkin sebuah ucapan terima kasih karena telah menemaninya dari nol, dari saat mereka hanya tinggal di sebuah kontrakan sempit hingga kini mampu membangun istana mereka sendiri. Ia membasahi bibirnya, menyiapkan senyum terbaiknya. Galih meraih mikrofon, berdeham sejenak hingga suasana menjadi hening. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir di malam yang sangat berarti bagi saya ini. Mulainya, suaranya terdengar berat dan berwibawa. Para tamu bertepuk tangan. Malam ini, kita merayakan sebuah pencapaian. Sebuah bukti bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Villa ini bukan hanya sekadar bangunan, tapi simbol dari perjalanan panjang yang telah saya lalui. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti dan menatap lurus ke arah Farah. Jantung Farah berdebar kencang. Inilah saatnya. Dalam setiap perjalanan, akan selalu ada babak baru. Ada awal dan ada akhir. Lanjut Galih, nadanya berubah menjadi dingin dan datar. Saya ingin berterima kasih kepada Farah, yang telah menemani saya selama 10 tahun terakhir. Senyum Farah sedikit memudar. Kata, menemani, terdengar janggal. Tapi, seperti kapal yang terus berlayar, terkadang kita harus meninggalkan pelabuhan lama untuk mencapai samudra yang lebih luas. Perjalanan saya ke depan membutuhkan sosok pendamping yang lebih sepadan, yang bisa mengimbangi langkah saya di dunia yang lebih besar. Seluruh ruangan membeku. Udara yang tadinya hangat kini terasa dingin menusuk tulang. Senyum di wajah Farah lurus sepenuhnya, berganti dengan ekspresi kebingungan dan tak percaya. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Galih seolah tak peduli. Ia mengulurkan tangannya ke samping panggung. Dari balik tirai, sesosok wanita muncul.
Wanita itu tinggi semampai, mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan ketat, belahannya memperlihatkan sebagian besar pahanya. Wajahnya cantik, dengan riasan tebal dan bibir merah menyala yang tersenyum angkuh. Dia adalah Najma, wanita yang beberapa kali diperkenalkan Galih sebagai rekan bisnis barunya. Najma melangkah anggun, melingkarkan tangannya di lengan Galih, dan berdiri di sisinya dengan posesif. Malam ini, di hadapan Anda semua, di hadapan seluruh keluarga besar saya, kata Galih dengan suara yang lebih keras, saya, Galih Pratama, menjatuhkan talak 3 kepada istri saya, Farah Adelia. Dunia Farah runtuh seketika. Suara di sekitarnya menghilang, digantikan oleh dengungan nyaring di telinganya. Kakinya terasa lemas, lututnya gemetar hebat. Ia menatap Galih, mencari sedikit saja keraguan di mata suaminya, tapi yang ia temukan hanyalah tatapan dingin tanpa emosi. Ia melihat ke arah keluarga besar Galih, ibu mertuanya, ipar-iparnya. Mereka hanya diam, wajah mereka datar, seolah semua ini adalah sebuah pertunjukan yang sudah mereka ketahui akhirnya. Tidak ada satupun yang membelanya. Najma tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti lonceng kematian di telinga Farah. Ia berbisik sesuatu di telinga Galih. Galih mengangguk, lalu kembali menatap Farah yang masih mematung karena syok. Najma merasa kau perlu menutup babak ini dengan benar, kata Galih, kata-katanya menusuk seperti belati. Jika kau ingin pergi dari sini dengan sedikit harga diri, bersujudlah di kaki Najma. Akui bahwa dia lebih pantas berada di sisiku. Lakukan itu, dan kau boleh pergi. Penghinaan itu begitu luar biasa, begitu total, hingga Farah merasa napasnya tercekat. Permintaan itu tidak masuk akal, kejam, dan biadab. Najma tersenyum penuh kemenangan, lalu dengan sengaja menjulurkan salah satu kakinya yang terbalut sepatu hak tinggi berkilauan ke depan. Seolah mempersilakan seekor anjing untuk mencium kaki tuannya. Tawa pongahnya menggema di ruangan yang hening itu. Semua mata kini tertuju pada Farah. Ada yang menatapnya dengan iba, ada yang menatapnya dengan cemooh, dan banyak yang hanya ingin tahu, penasaran bagaimana drama ini akan berakhir. Farah merasakan air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya menangis. Perlahan, dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Farah melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkah terasa begitu berat seolah kakinya terbuat dari timah. Ia berhenti tepat di hadapan Najma dan Galih. Ia bisa melihat dengan jelas kilatan kemenangan di mata Najma, dan wajah dingin tak peduli milik pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Lalu, ia menekuk lututnya. Perlahan, ia berlutut di lantai marmer yang dingin. Para tamu menahan napas. Keluarga Galih tersenyum tipis. Mereka mengira Farah telah hancur, bahwa ia akan melakukan apa saja untuk mengakhiri penderitaan ini. Namun, saat kepalanya hampir menyentuh lantai, ia berhenti. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke dalam mata Najma yang terkejut. Air mata yang tadi ditahannya kini telah lenyap, berganti dengan kobaran api dingin yang menakutkan. Tidak ada lagi keputusasaan di sana, yang ada hanyalah janji pembalasan. Dengan suara yang pelan, nyaris berbisik namun terdengar jelas oleh Najma, Farah berkata, simpan tawamu baik-baik. Karena saat aku kembali, aku akan pastikan kau yang akan merangkak dan mencium debu di bawah kakiku. Setelah mengucapkan kalimat itu, Farah bangkit berdiri. Ia tidak lagi menatap Galih ataupun Najma. Dengan punggung yang tegak lurus dan dagu terangkat, ia berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Ia berjalan melewati kerumunan tamu yang terbelah memberinya jalan, melewati tatapan iba dan cemooh. Ia tidak peduli lagi. Malam itu, di tengah kemegahan vilanya sendiri, seorang istri yang setia telah mati. Dan dari abunya, sesuatu yang jauh lebih berbahaya baru saja lahir. Langkah Farah terasa mantap saat ia berjalan keluar dari ruang utama villa Kencana, namun di dalam dirinya, segalanya terasa hancur berkeping-keping. Gema dari musik pesta dan tawa para tamu perlahan meredup di belakangnya, digantikan oleh suara langkah kakinya sendiri di lorong yang sepi. 2 orang penjaga keamanan yang berdiri di dekat pintu utama menatapnya dengan canggung, tak berani menatap matanya langsung. Mereka hanya membukakan pintu untuknya dalam diam. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya, terasa seperti tamparan yang menyadarkannya dari mimpi buruk. Tapi ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan pahit yang baru saja merenggut seluruh hidupnya. Ia berdiri sejenak di halaman depan, menatap lampu-lampu taman yang indah, lampu yang dulu ia pilih sendiri bersama Galih. Semuanya kini terasa asing, mengejeknya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak berkerikil, meninggalkan gerbang villa yang megah itu di belakangnya tanpa menoleh sedikitpun. Ia tidak membawa apa-apa. Ponsel,
dompet, kunci mobil, semuanya tertinggal di dalam, di ruangan yang kini menjadi saksi penghinaannya. Ia hanya memiliki gaun satin yang melekat di tubuhnya, dan sepasang sepatu hak yang kini terasa menyiksa kakinya. Ia terus berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan sepi di kawasan perbukitan elit itu. Lampu-lampu dari rumah-rumah mewah di sekelilingnya tampak seperti mata-mata raksasa yang mengawasinya dalam kegelapan. Setiap langkah yang ia ambil diiringi oleh kilasan memori yang menyakitkan. Momen saat Gali melamarnya, janji setia yang mereka ucapkan, perjuangan mereka membangun bisnis dari nol di sebuah ruko kecil, tawa mereka saat berhasil mendapatkan klien pertama. Semua itu kini terasa seperti kebohongan. 10 tahun hidupnya, dedikasinya, ide-idenya, pengorbanannya, semuanya terhapus hanya dengan beberapa kalimat kejam dari pria yang paling ia percaya. Air mata yang sekuat tenaga ia tahan tadi akhirnya luruh juga. Mengalir deras membasahi pipinya, meninggalkan jejak dingin di kulitnya. Isak tangisnya pecah dalam keheningan malam, suara kepedihan yang begitu dalam hingga membuatnya terbungkuk menahan sakit di dadanya. Ia tersandung dan jatuh berlutut di pinggir jalan yang beraspal kasar. Kain gaunnya yang mahal kini ternoda oleh debu dan kerikil. Ia membiarkan dirinya menangis di sana, di bawah tatapan bintang yang bisu, mengeluarkan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kehancuran yang ia rasakan. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berdaya. Galih telah mengambil segalanya darinya. Rumahnya, statusnya, masa depannya, dan yang paling menyakitkan, harga dirinya. Untuk sesaat, keputusasaan yang kelam menyelimutinya. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Ia tidak punya siapa-siapa. Orang tuanya sudah lama tiada, dan ia tidak memiliki kerabat dekat di kota ini. Ia benar-benar sendirian. Setelah beberapa lama, tangisnya mereda, menyisakan rasa hampa yang dingin. Ia duduk di sana, di pinggir jalan yang gelap, memeluk lututnya. Kepalanya terasa pening, tubuhnya menggigil kedinginan. Saat itulah, di titik terendahnya, sebuah ingatan muncul dari sudut benaknya yang paling dalam. Ingatan tentang ibunya. Beberapa minggu sebelum meninggal, ibunya memberinya sebuah kunci kecil yang sudah tua. "Farah," kata ibunya waktu itu dengan suara lemah, "seorang perempuan harus selalu punya sesuatu untuk dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh suamimu. Ini bukan tentang ketidakpercayaan, ini tentang kemandirian. Simpan kunci ini. Di dalamnya ada sedikit warisan dari nenekmu, dan beberapa surat penting. Jangan pernah memberitahukannya pada Galih. Anggap ini sebagai jaring pengamanmu, untuk berjaga-jaga jika suatu saat kau jatuh dan tak ada yang menangkapmu." Farah hampir melupakan pesan itu. Kunci itu ia simpan di dalam sebuah kotak perhiasan usang peninggalan ibunya, yang ia letakkan di bagian paling belakang lemari pakaiannya. Kunci itu adalah kunci sebuah brankas kecil di bank tua di pusat kota. Selama ini, ia tidak pernah berpikir untuk membukanya. Hidupnya bersama Galih terasa begitu mapan dan aman. Kini, ia sadar, ibunya jauh lebih bijaksana daripada yang pernah ia bayangkan. Malam ini, ia telah jatuh, dan tidak ada seorang pun yang menangkapnya. Ingatan itu seperti percikan api di tengah kegelapan. Sesuatu dalam dirinya bangkit. Bukan harapan, tapi sesuatu yang lebih keras, lebih tajam. Sebuah tujuan. Ia harus sampai ke brankas itu. Dengan sisa tenaganya, Farah bangkit berdiri. Ia melepas sepatu haknya yang menyiksa, memilih berjalan tanpa alas kaki di aspal yang dingin. Ia berjalan terus hingga mencapai jalan raya utama, tempat beberapa taksi masih berlalu lalang. Ia menyetop salah satunya. Sopir taksi itu menatapnya dengan aneh, melihat penampilannya yang kacau. "Tolong antarkan saya ke Bank Swadaya di Jalan Merdeka," kata Farah, suaranya serak. Ia tidak punya uang, tapi ia akan memikirkannya nanti. Yang terpenting adalah sampai di sana. Untungnya, sopir taksi itu adalah pria parubaya yang baik hati. Melihat keadaan Farah, ia tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk dan melajukan mobilnya. Selama perjalanan, Farah hanya diam menatap keluar jendela. Wajahnya yang basah oleh air mata kini telah mengeras. Kepedihan itu masih ada, tetapi kini terbungkus oleh lapisan es yang dingin. Lapisan es bernama tekad. Sesampainya di depan bank, ia menjelaskan situasinya pada sopir taksi. Ia berjanji akan membayar ongkosnya begitu ia bisa mengakses brankasnya. Ajaibnya, pria itu percaya padanya dan setuju untuk menunggu. Brankas itu berada di ruang bawah tanah yang sunyi. Seorang petugas menemaninya masuk. Dengan tangan sedikit gemetar, Farah memasukkan kunci tua itu dan memutarnya. Pintu brankas yang berat terbuka dengan bunyi klik yang memuaskan. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu.
Farah membawanya keluar ke sebuah ruangan pribadi. Saat ia membuka kotak itu, napasnya tercekat. Di dalamnya bukan hanya perhiasan warisan dan beberapa lembar surat berharga. Di bagian bawah, terbungkus plastik dengan rapi, ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Ada tumpukan buku catatan kecil berisi tulisan tangannya. Di sanalah semua ide, strategi, dan konsep awal dari setiap proyek besar perusahaan Galih tertulis. Ada draft proposal asli yang ia ketik hingga larut malam, analisis pasar yang ia buat, bahkan salinan perjanjian dengan investor-investor awal yang ia yakinkan secara pribadi sebelum Galih mengambil alih panggung. Inilah bukti itu. Bukti tak terbantahkan bahwa otak di balik kesuksesan Galih Pratama adalah dirinya. Galih hanyalah wajah, juru bicara yang pandai memoles ide-ide mentah miliknya. Ia memegang semua kartu as. Semua fondasi dari kerajaan bisnis yang kini dibanggakan Galih ada di dalam kotak kayu ini. Rasa dingin yang tajam menjalari tulang punggungnya. Ini bukan lagi sekadar tentang bertahan hidup. Ini adalah tentang mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Kemarahan yang membara kini memiliki arah. Ia tidak akan hanya membalas dendam atas penghinaan yang ia terima. Ia akan membongkar seluruh kebohongan Galih, menghancurkan fondasi kerajaannya, dan membangun kembali tahtanya sendiri di atas reruntuhan itu. Ia menutup kotak itu, hatinya kini dipenuhi oleh kepastian yang dingin. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, dan ia tahu siapa yang bisa membantunya. Ia berjalan keluar dari bank, membayar ongkos taksi dengan salah satu lembar uang tunai yang tersimpan di kotak, dan meminta diantarkan ke sebuah warung telepon umum. Dengan tangan yang kini mantap, ia memasukkan koin dan menekan serangkaian nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor Adrian. Pengacara andal, sahabatnya semasa kuliah, satu-satunya orang yang tidak pernah meremehkan kecerdasannya, dan selalu mengatakan bahwa ia pantas mendapatkan yang lebih baik dari sekadar menjadi bayang-bayang Galih. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. Adrian di sini. Adrian, ini aku, Farah, katanya, suaranya bergetar menahan gejolak emosi. Terdengar keheningan sejenak, lalu suara Adrian yang khawatir. Farah? Ada apa? Kenapa menelepon dari telepon umum selarut ini? Farah menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semuanya. Singkat, jelas, tanpa isak tangis. Ia menceritakan tentang peresmian villa, pengumuman talak di depan semua orang, kehadiran Najma, dan penghinaan terakhir yang memuakan itu. Di seberang telepon, Adrian terdiam. Kemarahannya terasa bahkan melalui kabel telepon. Setelah Farah selesai bercerita, Adrian berkata dengan nada serius dan dingin yang belum pernah Farah dengar sebelumnya. Farah, dengarkan aku. Galih baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak menceraikan seorang istri, dia baru saja menciptakan musuh yang memegang peta kelemahannya. Sekarang, katakan di mana kau berada. Aku akan menjemputmu. Perang kita dimulai malam ini. Mendengar kata-kata itu, untuk pertama kalinya malam itu, setitik senyum tipis terukir di bibir Farah. Senyum yang dingin, tajam, dan penuh janji. Abu dari kehancurannya telah padam, dan kini api pembalasan telah siap dinyalakan. Adrian tiba dalam waktu kurang dari 30 menit. Mobil sedannya yang berwarna gelap berhenti dengan mulus di depan warung telepon umum yang remang-remang. Saat ia keluar dari mobil, matanya langsung menemukan sosok Farah yang berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Pemandangan itu membuat hatinya terasa diremas. Farah, yang selama ini ia kenal sebagai wanita yang selalu rapi dan penuh senyum, kini berdiri di sana dengan gaun yang kotor, tanpa alas kaki, dan wajah yang pucat pasi. Namun, yang paling mengejutkan Adrian bukanlah penampilannya yang kacau, melainkan sorot matanya. Di balik sisa-sisa kepedihan, ada kobaran api yang dingin dan setajam baja. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak kayu tua dengan erat, seolah itu adalah satu-satunya jangkar di tengah badai. Farah, panggil Adrian pelan. Farah menoleh. Kau datang. Hanya itu yang ia katakan, suaranya datar, tanpa getaran. Adrian tidak banyak bicara. Ia membukakan pintu mobil untuknya, mengambil kotak kayu itu dengan hati-hati, dan meletakkannya di kursi belakang. Ia kemudian menyelimuti bahu Farah dengan jas yang ia kenakan. Kehangatan kain itu sedikit meredakan gigil di tubuh Farah. Selama perjalanan, mereka berdua diam. Adrian fokus menyetir, sesekali melirik ke arah Farah yang menatap kosong keluar jendela. Ia tahu Farah tidak butuh kata-kata simpati murahan saat ini. Yang ia butuhkan adalah tempat yang aman dan sebuah rencana. Adrian tidak membawanya ke rumahnya, juga bukan ke hotel. Ia berhenti di depan sebuah gedung apartemen modern yang tampak anonim di kawasan bisnis kota. Ia membawa Farah naik ke sebuah unit di lantai 20. Apartemen itu tidak besar,
tapi sangat bersih dan fungsional. Perabotannya minimalis. Warnanya didominasi abu-abu dan putih, memberinya kesan steril dan profesional. Ini adalah tempat aman miliknya, unit yang biasa ia gunakan untuk bertemu klien-klien penting atau untuk bekerja tanpa gangguan. Malam ini, tempat ini akan menjadi markas perang mereka. Mandilah dulu, Farah. Aku akan siapkan teh hangat dan beberapa pakaian ganti. Ada beberapa set pakaian baru di lemari yang belum pernah terpakai, kata Adrian sambil meletakkan kotak kayu itu di atas meja makan kaca. Farah mengangguk tanpa membantah. Di bawah pancuran air hangat, ia membiarkan air itu membasuh bukan hanya kotoran di tubuhnya, tapi juga sisa-sisa kerapuhan yang masih menempel. Ia menggosok kulitnya hingga memerah, seolah ingin menghapus semua jejak sentuhan Galih, semua kenangan dari kehidupan lamanya. Saat ia keluar dari kamar mandi, mengenakan kemeja dan celana kain longgar yang disediakan Adrian, ia merasa seperti terlahir kembali. Bukan sebagai Farah istri Galih, tapi sebagai dirinya sendiri. Di meja makan, 2 cangkir teh sudah mengepul. Adrian duduk di seberangnya, wajahnya serius. Di antara mereka, tergeletak kotak kayu yang menjadi penentu segalanya. Sekarang, kata Adrian, tunjukkan padaku amunisi kita. Farah membuka kotak itu. Satu persatu, ia mengeluarkan isinya. Buku-buku catatan kecil dengan sampul yang mulai usang, tumpukan kertas berisi grafik dan analisis tulisan tangan, salinan kontrak, dan draft proposal. Ia menceritakan isi dari setiap dokumen, menjelaskan bagaimana sebuah ide sederhana di buku catatannya bisa berkembang menjadi proyek bernilai miliaran rupiah. Ia menunjukkan bagaimana analisisnya tentang tren pasar menjadi dasar bagi ekspansi perusahaan yang paling menguntungkan. Ia membeberkan semua rahasia dapur perusahaan yang selama ini hanya ia dan Tuhan yang tahu. Adrian mendengarkan dengan saksama, matanya membesar penuh kekaguman sekaligus kemarahan. Ia mempelajari setiap lembar dokumen dengan ketelitian seorang pengacara ulung. Semakin banyak yang ia lihat, semakin ia yakin. Ini luar biasa, Farah. Ini bukan hanya bukti kontribusimu. Ini adalah cetak biru dari seluruh kerajaan Galih. Tanpa ini, perusahaannya hanyalah cangkang kosong. Aku tahu, jawab Farah dingin. Dan sekarang, aku ingin mengambil kembali semuanya. Bukan hanya uangnya, Adrian. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, sama seperti yang kurasakan malam ini. Kita akan melakukannya, kata Adrian mantap. Tapi tidak dengan gegabah. Kita akan melakukannya dengan cara yang cerdas, sistematis, dan menghancurkan. Kita akan membongkar istananya bata demi bata, dari fondasinya. Malam itu, apartemen yang sunyi itu berubah menjadi ruang strategi. Papan tulis putih dikeluarkan, spidol-spidol beraneka warna mulai menari di atasnya. Adrian memetakan aspek hukumnya, sementara Farah memetakan aspek bisnisnya. Rencana pembalasan dendam mereka mulai terbentuk, terbagi menjadi 3 fase utama. Fase pertama adalah operasi menghilang. Farah harus lenyap dari muka bumi. Adrian akan membantunya menciptakan identitas baru. Bukan identitas ilegal, tapi identitas korporat. Mereka akan mendirikan sebuah perusahaan konsultan cangkang, terdaftar di luar kota, dengan nama yang tidak akan bisa dilacak kembali kepadanya. Semua transaksi dan komunikasi akan dilakukan melalui perusahaan ini. Farah juga membuka rekening bank baru dengan bantuan Adrian, memindahkan seluruh isi dari surat berharga warisan ibunya sebagai modal awal. Ia harus mandiri secara finansial sebelum memulai serangan. Fase kedua adalah operasi 1000 jarum. Mereka tidak akan menyerang Galih secara langsung. Itu terlalu kasar dan akan membuatnya waspada. Sebaliknya, mereka akan menusuknya dengan ribuan jarum kecil dari segala arah. Farah, dengan pengetahuannya yang mendalam, mengidentifikasi klien-klien mana yang paling loyal padanya secara pribadi, dan investor mana yang paling konservatif dan mudah khawatir. Melalui firma hukum Adrian, mereka mulai menyebarkan informasi terselubung. Sebuah analisis pasar anonim dikirimkan kepada para investor, menyoroti potensi risiko dari strategi baru perusahaan Galih yang terlalu agresif dan kurang riset. Sebuah masukan dari konsultan disampaikan kepada klien-klien kunci, menawarkan solusi yang lebih efisien dan menguntungkan daripada yang ditawarkan oleh tim Galih saat ini. Tujuannya satu, menanam benih keraguan. Fase ketiga, yang paling penting, adalah operasi membangun tahta. Sambil menggerogoti kerajaan Galih dari dalam, Farah akan mulai membangun kerajaannya sendiri. Ia akan menggunakan perusahaan konsultannya sebagai kendaraan. Target pertamanya adalah 1 atau 2 klien kecil yang ia tahu sudah lama tidak puas dengan pelayanan perusahaan Galih.
Ia akan menawarkan layanan yang jauh lebih superior dengan harga yang kompetitif. Kemenangan kecil ini akan menjadi bukti konsep, membangun reputasinya secara perlahan namun pasti. Saat mereka sedang memilah-milah tumpukan dokumen lama, Farah tiba-tiba berhenti. Tangannya memegang selembar akta pembelian tanah yang tampak biasa. Matanya menyipit. Angka yang tertera di sana terasa janggal. "Adrian, lihat ini," katanya, suaranya terdengar tajam. Adrian mendekat dan memeriksa dokumen itu. Itu adalah akta pembelian sebidang tanah untuk proyek properti yang sedang berjalan. "Ada apa?" "Harga tanahnya. Aku ingat betul saat negosiasi, harganya tidak setinggi ini. Ada selisih hampir 30%. Aku yang membuat analisis kelayakannya, aku hafal angka-angkanya di luar kepala." Adrian mengambil kalkulator dan mulai menghitung. Keningnya berkerut. "Kau benar. Angka di laporan keuangan internal yang kau simpan ini, jauh lebih rendah daripada angka di akta yang diajukan ke perusahaan. Selisihnya, hampir 5 miliar rupiah." Mereka berdua terdiam, saling berpandangan. Mereka tahu apa artinya itu. Galih telah menggelembungkan harga pembelian secara resmi, lalu menyalurkan selisih dana perusahaan itu ke rekening lain. Sebuah penggelapan dana yang rapi. Rekening yang mungkin ia gunakan untuk membiayai Najma. Desis Farah, matanya berkilat berbahaya. Adrian mengangguk pelan, wajahnya tampak suram. "Ini mengubah segalanya, Farah. Ini bukan lagi sekadar sengketa bisnis atau perceraian yang buruk. Ini adalah kejahatan kerah putih. Ini adalah kartu truf kita. Cekmat yang bisa kita gunakan kapan saja kita mau." Farah merasakan gelombang kekuatan yang dingin mengalir di dalam dirinya. Ia kini memiliki senjata pemungkas. Senjata yang bisa mengirim Galih ke penjara. Tapi ia tidak akan menggunakannya sekarang. Itu terlalu mudah. Ia ingin Galih menderita lebih lama. Ia ingin Galih melihat semua yang ia banggakan hancur lebur di depan matanya, sebelum pukulan terakhir dilancarkan. Keesokan paginya, matahari terbit menerobos masuk melalui jendela apartemen, menyinari papan tulis yang sudah penuh dengan diagram dan catatan. Farah berdiri di depan cermin. Wajah di cermin itu masih wajahnya, tetapi sorot matanya sudah berbeda. Dengan gunting di tangan, ia melakukan tindakan simbolis pertamanya. Rambut panjangnya yang selama ini selalu dipuji Galih, ia potong tanpa ragu. Helai demi helai jatuh ke lantai, seperti masa lalu yang ia buang. Ia menatanya menjadi model bob pendek yang tegas dan profesional. Saat ia meletakkan gunting itu, ia bukan lagi Farah yang kemarin. Di hadapan Adrian, ia berkata dengan suara yang mantap, "Mari kita mulai." Langkah pertama dari strateginya pun dijalankan. Sore itu, Adrian menghubungi seorang kenalannya, seorang editor di sebuah majalah bisnis terkemuka. Ia tidak menyebut nama, tidak memberikan detail. Ia hanya membocorkan sebuah tips anonim. "Ada rumor di kalangan investor," kata Adrian di telepon, suaranya terdengar santai, tentang salah satu perusahaan properti besar yang baru saja ditinggal pergi oleh sosok kunci di balik layarnya. Otak strategisnya. Ada sedikit kekhawatiran tentang inovasi dan stabilitas mereka ke depan. Mungkin ada baiknya kau mengendus sedikit ke arah sana. Panggilan telepon itu singkat, hanya berlangsung kurang dari 2 menit. Tapi itu sudah cukup. Batu pertama telah dilemparkan ke kolam yang tenang. Dan kini, Farah hanya perlu menunggu riak-riaknya berubah menjadi gelombang yang akan menenggelamkan kapal pesiar megah milik Galih Pratama. 2 minggu setelah malam peresmian villa, kehidupan Galih dan Najma tampak seperti dongeng yang menjadi kenyataan. Mereka menjadi pasangan paling dibicarakan di kalangan elit. Setiap hari diisi dengan kemewahan yang memabukkan. Pagi hari mereka sarapan di tepi kolam renang pribadi. Siang hari Najma akan menghabiskan waktu berbelanja di butik-butik desainer ternama dengan kartu kredit tanpa batas. Dan malam hari mereka akan makan malam di restoran paling eksklusif di kota, memamerkan kemesraan mereka di hadapan semua orang. Najma sangat menikmati perannya sebagai ratu baru. Ia menyukai tatapan iri dari wanita lain, ia menyukai bagaimana para pelayan membungkuk hormat padanya, dan ia sangat menyukai kilatan lampu kamera para pemburu berita hiburan. Galih, di sisi lain, merasa seperti seorang raja yang akhirnya menemukan permaisuri yang sepadan. Najma adalah piala kemenangannya, simbol nyata dari statusnya. Ia bangga memamerkan kecantikan Najma, seolah itu adalah salah satu aset perusahaannya yang paling berharga. Mereka berdua hidup dalam gelembung kebahagiaan yang sempurna, buta dan tuli terhadap badai yang mulai berkumpul di kejauhan. Retakan pertama muncul dalam bentuk panggilan telepon yang tidak terduga. Galih sedang berada di kantornya yang mewah, memandangi pemandangan kota dari jendela ruangannya di lantai tertinggi, saat sekretarisnya memberitahukan bahwa Pak Wijoyo ada di telepon.
Pak Wijoyo adalah investor tertua dan paling dihormati di perusahaannya. Seorang Taipan tua yang konservatif, yang dulu berhasil diyakinkan oleh Farah untuk menanamkan modal besar setelah melalui presentasi data yang sangat mendetail selama berbulan-bulan. Wijoyo? Tumben sekali, gumam Galih sambil mengangkat gagang telepon dengan santai. Halo, Pak Wijoyo. Apa kabar? Kabar saya baik, Galih. Tapi kabar perusahaanmu yang saya khawatirkan. Jawab suara serak di seberang sana, tanpa basa-basi. Sikap santai Galih langsung lenyap. Maksud Bapak? Saya baru saja membaca proposal proyek Emerald Hills yang kau kirimkan. Terus terang, saya kurang terkesan. Proyeksinya terlalu optimistis, analisis risikonya sangat dangkal. Ini tidak seperti standar proposalmu yang biasanya. Galih mengerutkan kening. Proposal itu ia buat sendiri, dan ia merasa itu adalah karya yang brilian. Saya rasa proposal itu sudah sangat komprehensif. Pak, mungkin Bapak melewatkan beberapa detail. Terdengar helaan napas berat dari Pak Wijoyo. Galih, saya sudah berbisnis lebih lama darimu. Proposalmu yang dulu, selalu ada analisis mendalam di baliknya, ada data pembanding, ada skenario terburuk. Proposal yang ini, terasa seperti dibuat oleh tim marketing, bukan oleh seorang ahli strategi. Saya dengar ada sedikit perubahan di internal perusahaanmu. Saya harap itu tidak mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Galih merasa tersinggung. Perusahaan saya baik-baik saja, Pak. Justru sekarang berjalan lebih efisien. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baguslah kalau begitu. Saya hanya ingin memastikan investasi saya aman. Saya akan menahan dulu persetujuan pendanaan untuk proyek ini sampai saya melihat analisis yang lebih solid, kata Pak Wijoyo, sebelum menutup telepon. Galih membanting gagang telepon dengan kasar. Ia merasa diremehkan. Analisis dangkal? Apa maksudnya? Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa proposal itu memang tidak memiliki kedalaman analisis seperti yang biasa dibuatkan oleh Farah. Ia selalu menganggap bagian itu sebagai pekerjaan teknis yang membosankan, tanpa menyadari bahwa itulah fondasi kepercayaan para investornya. Beberapa hari kemudian, retakan kedua muncul. Sebuah artikel kecil terbit di kolom opini sebuah majalah bisnis bergengsi. Artikel itu tidak menyebut nama perusahaan Galih secara langsung, tetapi deskripsinya sangat jelas. Ditulis oleh seorang analis keuangan terkemuka, artikel itu membahas fenomena sindrom pendiri tunggal, di mana sebuah perusahaan yang sukses tiba-tiba mengalami stagnasi setelah kehilangan mitra diam atau otak strategis di balik layar. Artikel itu mempertanyakan keberlanjutan inovasi dan stabilitas jangka panjang perusahaan semacam itu. Meskipun samar, artikel itu menimbulkan kegemparan di kalangan bisnis. Harga saham perusahaan Galih turun beberapa poin. Telepon di kantornya tak henti-hentinya berdering dari klien dan mitra yang menanyakan kebenaran rumor, brain drain, di perusahaannya. Galih menghabiskan sepanjang hari untuk menenangkan mereka, mengeluarkan bantahan, dan meyakinkan bahwa semuanya terkendali. Ia menjadi sangat mudah marah dan frustrasi, membentak para manajernya karena dianggap tidak becus menangani situasi. Tekanan pekerjaan itu ia bawa pulang. Malam itu, saat ia tiba di villa, ia mendapati Najma sedang merajuk. Sebuah perjalanan belanja ke Singapura yang mereka rencanakan akhir pekan itu, terpaksa ia batalkan, karena situasi kantor yang genting. Kenapa dibatalkan? Kau sudah janji, Galih? Rengek Najma sambil melempar sebuah majalah ke sofa. Kantor sedang ada masalah, Najma. Aku tidak bisa pergi sekarang, jawab Galih sambil melonggarkan dasinya. Kepalanya pening. Masalah? Masalah apa? Bukankah kau bilang kau yang paling hebat? Kenapa sekarang ada masalah? Cibir Najma. Ia tidak tertarik dengan kesulitan Galih, ia hanya peduli pada janji yang tidak ditepati. Kemarahan Galih yang sedari tadi ia tahan akhirnya meledak. Kau pikir mengurus perusahaan sebesar ini mudah? Kau hanya tahu cara menghabiskan uangnya saja. Mata Najma membelalak. Apa kau bilang? Jadi sekarang kau menyalahkanku? Dulu waktu kau mengejarku, kau bilang aku pantas mendapatkan segalanya. Kenapa sekarang kau jadi perhitungan? Aku tidak perhitungan. Aku hanya minta kau mengerti. Ini bukan saatnya untuk bermanja-manja. Oh, jadi sekarang aku manja? Dulu Farah yang membosankan itu mungkin bisa kau suruh-suruh dan dia diam saja. Tapi aku bukan dia. Nama Farah yang disebut membuat Galih terdiam. Pertengkaran itu adalah yang pertama bagi mereka, dan rasanya begitu sengit dan melelahkan. Istana kaca mereka yang tadinya sempurna, kini menunjukkan retakan pertamanya dari dalam.
Untuk membungkam semua rumor dan membuktikan bahwa ia baik-baik saja, Galih memutuskan untuk mempercepat presentasi rencana ekspansi 5 tahunan perusahaannya di hadapan Dewan Direksi. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan visinya, kehebatannya, dan membuktikan bahwa ia tidak butuh siapa-siapa. Najma, yang ingin kembali merasakan kebanggaan menjadi pasangannya, bersikeras untuk ikut hadir dalam rapat penting itu. Hari presentasi pun tiba. Galih melangkah masuk ruang rapat dengan penuh percaya diri. Para dewan direksi sudah duduk mengelilingi meja mahoni yang panjang. Najma duduk di kursi di belakang Galih, tampak anggun dan siap menyaksikan pujaan hatinya menuai pujian. Galih memulai presentasinya dengan penuh semangat. Ia menggunakan grafik yang mencolok, kata-kata yang bombastis, dan janji-janji keuntungan yang menggiurkan. Ia memaparkan rencana untuk berekspansi ke 3 kota baru, meluncurkan lini properti super mewah, dan menargetkan peningkatan laba hingga 200%. Setelah 30 menit, ia mengakhiri presentasinya dengan senyum lebar, menanti tepuk tangan meriah. Namun, yang ia dapatkan hanyalah keheningan yang menegangkan. Para direksi saling berpandangan. Akhirnya, Pak Hartono, direktur paling senior di sana, berdeham pelan. Galih, mulainya dengan suara tenang namun berat, presentasimu bagus, penuh semangat. Tapi, maaf, isinya kosong. Senyum di wajah Galih membeku. Apa maksud Bapak? Pak Hartono membuka catatannya. Kau bicara tentang ekspansi ke 3 kota baru, tapi kau tidak menyajikan satu lembar pun analisis risiko pasar lokal di sana. Kau bicara tentang properti super mewah, tapi kau tidak menunjukkan data tentang daya beli segmen target kita yang sebenarnya sedang melemah. Kau menjanjikan peningkatan laba 200%, tapi proyeksi arus kasmu tidak masuk akal. Ini semua hanya angan-angan, Galih. Bukan rencana bisnis. Galih mencoba membantah, tapi Pak Hartono mengangkat tangannya. Ia menatap lurus ke mata Galih, tatapannya tajam dan penuh kekecewaan. Maaf saya harus berkata jujur, lanjut Pak Hartono, suaranya kini terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Sejak Farah pergi, perusahaan ini seperti kehilangan otaknya. Kalimat itu menghantam Galih seperti sebuah bogem mentah. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri kini pucat pasi, lalu memerah karena menahan amarah dan rasa malu yang luar biasa. Ia melihat ke sekeliling meja, dan semua anggota dewan lainnya mengangguk setuju dengan ucapan Pak Hartono. Ia telah gagal total. Dipermalukan bukan oleh musuh dari luar, tetapi oleh rekan-rekannya sendiri, orang-orang yang seharusnya mendukungnya. Ia menoleh ke belakang, mencari dukungan dari Najma. Tapi yang ia lihat membuat hatinya semakin tenggelam. Wajah Najma yang tadinya memuja, kini berubah menjadi topeng kekecewaan dan cemooh. Di mata Najma, ia tidak lagi melihat seorang raja, melainkan seorang pecundang. Galih berdiri mematung di depan ruang rapat itu, proposal di tangannya terasa seperti kertas sampah. Istana kacanya tidak lagi hanya retak. Sebuah lubang besar baru saja menganga, dan ia mulai merasakan angin dingin dari kegagalan yang sesungguhnya. Kehidupan Galih Pratama yang tadinya cemerlang kini mulai meredup. Pasca rapat dewan direksi yang memalukan itu, awan kelabu seolah enggan beranjak dari atas kepalanya. Reputasinya, yang dulu ia bangun dengan susah payah di atas fondasi kerja keras Farah, kini mulai terkikis. Bisikan-bisikan di kalangan pebisnis semakin kencang. Mereka tidak lagi membicarakan visinya yang hebat, melainkan arogansinya yang kosong. Galih yang dulu dipuja sebagai bintang baru di industri properti, kini dipandang sebelah mata, dianggap sebagai pemimpin yang telah kehilangan sentuhan emasnya. Ia merasakannya secara langsung. Saat ia mencoba mengajukan pinjaman bank untuk menutupi beberapa kerugian operasional, prosesnya berjalan alot. Pihak bank yang dulu menyambutnya dengan karpet merah, kini memintanya menyediakan laporan dan jaminan berlapis-lapis yang tak kunjung disetujui. Beberapa mitra bisnis strategis yang dulu bersemangat, kini menunda proyek kerjasama mereka dengan alasan menunggu kondisi pasar yang lebih stabil. Sebuah frasa halus untuk mengatakan bahwa mereka tidak lagi mempercayainya. Galih merasa seperti sedang berjalan di atas pasir isap. Semakin ia meronta, semakin dalam ia tenggelam. Di tengah kegelapan itulah, sebuah nama baru mulai bersinar terang. Farah Consulting. Awalnya tidak ada yang tahu siapa mereka. Sebuah firma konsultan butik yang muncul entah dari mana. Namun, hasil kerja mereka berbicara lebih keras daripada nama besar manapun. Klien pertama mereka adalah sebuah perusahaan properti skala menengah yang hampir bangkrut, salah satu klien lama Galih yang ia abaikan karena dianggap tidak cukup prestisius. Di tangan Farah Consulting, perusahaan itu bangkit dari kubur. Proyek perumahan mereka yang mangkrak berhasil diluncurkan kembali dengan strategi pemasaran baru yang jenius, dan unitnya terjual habis hanya dalam waktu 1 bulan.
Kisah sukses itu menyebar dari mulut ke mulut. Farah Consulting menjadi buah bibir. Semua orang penasaran, siapa sosok Farah yang misterius di balik strategi brilian itu. Identitasnya dijaga dengan sangat rapat. Semua komunikasi dilakukan melalui tim pengacara dan manajer proyek yang profesional. Mereka efisien, tajam, dan analisis mereka selalu tepat sasaran. Mereka menjadi antitesis dari perusahaan Galih yang mulai tampak lamban dan tidak fokus. Ketika Farah Consulting berhasil merebut klien besar kedua dari tangannya, Galih tidak bisa lagi mengabaikannya. Amarah menguasai dirinya. Ia memerintahkan timnya untuk mencari tahu segala hal tentang Farah Consulting. Siapa pemiliknya, dari mana sumber dananya, apa kelemahan mereka. Namun, hasilnya nihil. Adrian telah membangun benteng legal yang tak tertembus di sekeliling perusahaan itu. Semuanya bersih, terdaftar secara resmi, namun sangat privat. Misteri itu membuat Galih semakin frustrasi dan paranoid. Ia mulai melihat bayangan Farah Consulting di setiap kegagalannya. Di rumah, istana kacanya semakin rapuh. Tekanan finansial membuat Galih terpaksa mengencangkan ikat pinggang. Perjalanan mewah ke luar negeri ditunda tanpa batas waktu, jatah belanja bulanan Najma dipangkas secara signifikan, dan pesta-pesta glamor tidak lagi diadakan. Najma, yang menikahi Galih karena kemewahannya, tidak bisa menerima kenyataan ini. Wajahnya yang dulu selalu ceria kini lebih sering cemberut. Suaranya yang dulu manja kini penuh dengan nada tuntutan dan caci maki. Pertengkaran mereka menjadi menu harian. Malam itu, puncaknya terjadi. Najma mengeluh karena Galih menolak membelikannya tas edisi terbatas seharga ratusan juta rupiah. Aku tidak mengerti, Galih. Uangmu masih banyak. Kenapa kau jadi pelit begini? Teriak Najma di tengah ruang ganti mereka yang luas. Ini bukan soal pelit, ini soal prioritas. Perusahaan sedang sulit. Balas Galih, kepalanya berdenyut menahan stres. Sulit, sulit, sulit. Itu saja yang kudengar belakangan ini. Kau tidak sehebat yang kukira, ya? Jangan-jangan semua kesuksesanmu dulu itu hanya karena keberuntungan. Ejek Najma. Ejekan itu tepat mengenai saraf Galih yang paling sensitif. Jaga bicaramu, Najma, bentaknya. Kau tidak tahu apa-apa tentang kerja keras. Oh ya? Kerja kerasku adalah memastikan aku tampil cantik di sebelahmu, membuat semua teman sosialitaku iri. Tapi apa gunanya kalau kau tidak bisa lagi membiayai gaya hidupku? Dalam puncak amarahnya, sebuah kalimat terlarang lolos dari mulut Galih. Setidaknya Farah tidak hanya menguras hartaku. Dia ikut berpikir. Hening. Najma menatapnya dengan mata menyala-nyala karena amarah dan rasa terhina. Menyebut nama Farah di hadapannya adalah kesalahan fatal. Oh, jadi sekarang kau membandingkanku dengan perempuan kampung itu? Perempuan yang sudah kau buang dan kau suruh bersujud di kakiku? Kau menyesal, Galih? Kau menyesal telah memilihku? Galih terdiam. Ia memang tidak menyesal telah memilih Najma, tapi ia menyesali kebodohannya karena telah membuang asetnya yang paling berharga. Pertengkaran itu berakhir dengan Najma membanting pintu kamar dan mengurung diri, meninggalkan Galih sendirian dengan penyesalannya yang getir. Cinta mereka yang dulu tampak membara, kini terbukti hanyalah transaksi bisnis yang sedang merugi. Di tengah kekacauan itu, secercah harapan muncul. Pemerintah kota mengumumkan akan melelang hak pembangunan sebuah kawasan komersial baru di jantung kota, proyek Golden Triangle. Proyek ini adalah proyek terbesar dalam 1 dekade terakhir. Bagi Galih, ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika ia berhasil memenangkan proyek ini, ia bisa membungkam semua kritiknya, menstabilkan kembali keuangan perusahaan, dan merebut kembali tahtanya sebagai raja properti. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Ia mengerahkan seluruh sisa sumber daya dan energinya untuk mempersiapkan penawaran. Ia tidak tidur berhari-hari, mencoba merancang proposal yang sempurna, proposal yang bisa mengalahkan semua pesaingnya, terutama Farah Consulting yang ia yakini juga akan ikut serta. Hari lelang pun tiba. Galih dan Najma tiba di Grand Ballroom Hotel Bintang 5, berusaha menampilkan wajah penuh percaya diri. Galih mengenakan setelan terbaiknya, sementara Najma kembali tampil glamor, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa mereka belum jatuh. Namun, lingkaran hitam di bawah mata Galih dan senyum kaku Najma tidak bisa menipu siapapun. Suasana di dalam ballroom terasa tegang. Para raksasa industri properti berkumpul di sana. Lelang dimulai. Angka-angka penawaran melonjak dengan cepat. Satu persatu, para peserta mundur hingga akhirnya hanya tersisa 2 penawar. Pratama Group milik Galih, dan Farah Consulting, yang diwakili oleh tim pengacara berwajah dingin yang duduk dengan tenang di sudut ruangan. Adu penawaran berlangsung sengit.
Harga proyek sudah melambung jauh di atas perkiraan awal. Galih, didorong oleh keputusasaan dan egonya yang terluka, terus menaikkan tawarannya. Ia sudah tidak lagi berpikir rasional. Yang ada di kepalanya hanyalah kemenangan. 2 triliun rupiah, teriak Galih, suaranya menggema di ruangan yang hening. Angka itu adalah batas maksimal kemampuan finansial perusahaannya. Bahkan jika menang, ia akan mempertaruhkan segalanya. Ia menatap tajam ke arah meja Farah Consulting, menantang mereka dengan matanya. Perwakilan Farah Consulting hanya berbisik sejenak dengan timnya, lalu mengangguk kepada juru lelang. Juru lelang mengangkat palunya. 2 triliun dari Pratama Group. Apakah ada penawaran lain? 1, 2. Semua mata tertuju pada tim Farah Consulting. Tepat sebelum palu diketuk, pemimpin tim pengacara itu mengangkat papan penawarannya dengan tenang. 2 triliun 100 miliar. Angka itu tidak terlalu jauh di atas tawaran Galih, tetapi diucapkan dengan ketenangan yang menunjukkan bahwa mereka masih punya banyak ruang. Ketenangan itulah yang menghancurkan semangat Galih. Ia tahu ia sudah kalah. Ia tidak mungkin bisa menaikkan tawarannya lagi. 2 triliun 100 miliar rupiah. 1, 2, 3. Terjual kepada Farah Consulting. Palu diketuk dengan keras, suaranya seperti lonceng kematian bagi Galih. Ruangan langsung riuh. Semua orang berbisik, bertanya-tanya siapa sebenarnya Farah Consulting. Galih terduduk lemas di kursinya, wajahnya pucat seperti mayat. Najma di sebelahnya menatap tidak percaya, mulutnya sedikit terbuka. Pembawa acara kembali naik ke panggung. Sungguh lelang yang luar biasa. Selamat kepada Farah Consulting. Dan sekarang, untuk menutup acara ini, kami ingin mengundang sosok visioner di balik Farah Consulting untuk naik ke atas panggung dan memberikan sedikit sambutan. Semua orang menahan napas. Rasa penasaran mencapai puncaknya. Galih dan Najma ikut menatap ke arah pintu masuk, tempat sorotan lampu kini diarahkan. Dari remang-remang koridor, sesosok wanita melangkah masuk. Langkahnya mantap, penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang dijahit dengan sempurna, menonjolkan siluetnya yang ramping namun kuat. Rambutnya yang dipotong pendek membingkai wajahnya yang tampak tenang dan berwibawa. Saat wanita itu melangkah memasuki cahaya panggung yang terang, ballroom yang tadinya riuh mendadak hening. Rahang Galih jatuh, matanya membelalak ngeri seolah baru saja melihat hantu. Najma terkesiap, tangannya menutup mulutnya yang menganga. Wanita di atas panggung itu adalah Farah. Ia tampak begitu berbeda. Tidak ada lagi jejak istri yang penurut dan sederhana. Yang berdiri di sana adalah seorang ratu bisnis. Tatapannya tajam, auranya memancarkan kekuatan dan kecerdasan. Ia mengambil mikrofon dari pembawa acara, matanya menyapu seluruh hadirin, sebelum akhirnya berhenti dan terkunci pada sepasang mata milik Galih dan Najma. Ia tidak tersenyum. Wajahnya datar, dingin, seperti seorang hakim yang siap membacakan vonis. Babak baru dari permainannya baru saja dimulai. Farah berdiri di podium, memegang mikrofon dengan jemari yang mantap. Keheningan di dalam ballroom begitu pekat, hingga suara napas yang tertahan pun seolah bisa terdengar. Ratusan pasang mata menatapnya dengan campuran rasa kaget, kagum, dan tidak percaya. Namun, Farah hanya fokus pada 2 orang yang duduk membeku di antara kerumunan itu. Wajah pucat Galih dan ekspresi ngeri Najma adalah pemandangan pertama dari kemenangannya. Lalu, ia mulai berbicara. Suaranya jernih, tenang, dan penuh otoritas. Tidak ada sedikit pun getaran emosi. Selamat malam, sapanya. Saya Farah, dan atas nama Farah Consulting, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Ia tidak pernah menyebut nama belakangnya, seolah nama itu adalah bagian dari masa lalu yang tak perlu diingat lagi. Ia tidak menyinggung sedikit pun tentang Galih, tentang masa lalunya, atau tentang drama pribadi mereka. Sebaliknya, ia berbicara tentang masa depan. Ia memaparkan visinya untuk proyek Golden Triangle dengan kefasihan yang memukau. Ia berbicara tentang konsep pembangunan hijau yang berkelanjutan, integrasi teknologi pintar untuk efisiensi energi, dan penciptaan ruang publik yang akan memberdayakan komunitas lokal. Setiap kalimatnya berisi data, setiap idenya didasari oleh riset yang mendalam. Para pebisnis di ruangan itu, yang tadinya hanya terkejut dengan identitasnya, kini benar-benar terkesan. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai mantan istri Galih Pratama. Mereka melihat seorang pemimpin yang brilian, seorang ahli strategi yang jauh lebih unggul daripada pria yang telah membuangnya. Pidatonya singkat, hanya 5 menit, tetapi dalam 5 menit itu, ia berhasil mengubah narasi tentang dirinya sepenuhnya. Ia menutup pidatonya dengan sebuah janji tentang integritas dan keunggulan,
lalu turun dari panggung diiringi tepuk tangan yang jauh lebih meriah daripada yang pernah diterima Galih seumur hidupnya. Begitu ia turun, ia langsung dikerumuni. Para bankir, investor, dan pengusaha yang tadinya menghindari Galih, kini berebut untuk menjabat tangannya, memberikan kartu nama, dan mengucapkan selamat. Farah menanggapi semuanya dengan senyum profesional yang terkendali, dibantu oleh Adrian yang selalu sigap di sisinya. Di tengah keramaian itu, Galih dan Najma menjadi seperti dua hantu yang tak kasat mata. Tidak ada satupun orang yang mendekati mereka. Mereka terisolasi dalam kekalahan mereka. Dengan sisa-sisa harga diri yang mereka miliki, mereka bangkit dan berjalan keluar dari ballroom. Langkah mereka cepat, kepala mereka tertunduk, mencoba melarikan diri dari bisikan-bisikan dan tatapan mata yang terasa seperti ribuan jarum menusuk kulit mereka. Malam itu, mereka pulang tidak sebagai pasangan emas, melainkan sebagai bahan tertawaan terbesar di kota. Keesokan harinya, badai itu pecah. Berita tentang kemenangan Farah Consulting dan kemunculan kembali Farah menjadi berita utama di semua media bisnis. Judul-judul seperti drama balas dendam, mantan istri rebut proyek triliunan dari mantan suami, atau kebangkitan sang ratu properti terpampang di mana-mana. Foto Farah yang tampak anggun dan berkuasa disandingkan dengan foto Galih yang tampak kalah dan putus asa. Bagi perusahaan Galih, berita itu adalah lonceng kematian. Harga saham mereka anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah. Para investor yang tersisa dilanda kepanikan massal. Telepon di kantor Galih dan Adrian berdering tanpa henti. Bedanya, telepon Adrian dipenuhi oleh calon klien baru, sementara telepon Galih dipenuhi oleh mitra yang ingin menarik diri dan bank yang menagih utang. Eksodus besar-besaran dimulai. Perusahaan yang ia bangun di atas keringat Farah, kini runtuh seperti rumah kartu di hadapannya. Keluarga besar Galih, yang dulu begitu angkuh, kini dilanda kepanikan. Kekayaan mereka terikat pada saham perusahaan yang kini tidak berharga. Mereka mencoba menghubungi Farah, berpura-pura simpati dan ingin menyambung tali silaturahmi. Namun Farah tidak pernah menjawab panggilan mereka. Pintu baginya telah tertutup selamanya. Galih, yang didesak dari segala arah, akhirnya mengambil langkah putus asa. Dengan mengabaikan sisa harga dirinya, ia mendatangi gedung kantor baru Farah Consulting. Gedung itu tidak semegah miliknya, tetapi jauh lebih modern dan hidup. Lobi utamanya berdengung dengan aktivitas para profesional muda yang bergerak cepat. Ia harus berdebat dengan resepsionis dan penjaga keamanan, hanya untuk bisa mengumumkan kedatangannya. Setelah menunggu selama hampir 1 jam di lobi seperti seorang tamu tak diundang, ia akhirnya diizinkan naik. Kantor Farah berada di lantai paling atas, dengan pemandangan langsung ke lokasi proyek Golden Triangle. Ruangannya luas, minimalis, dan didominasi warna putih, menciptakan kesan bersih dan efisien. Sangat berbeda dengan kantor Galih yang penuh dengan perabotan kayu gelap yang berat dan ornamen-ornamen norak. Farah sedang duduk di belakang meja kerjanya yang terbuat dari kaca, tampak tenang menandatangani beberapa dokumen. Ia baru mengangkat wajahnya setelah Galih berdiri kaku di hadapannya selama beberapa detik. "Ada perlu apa, Pak Pratama?" tanyanya, suaranya dingin dan formal, seolah mereka tidak pernah berbagi ranjang selama 10 tahun. Panggilan, Pak Pratama, itu membuat Galih tersentak. Ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa arogansinya. "Farah, apa maumu sebenarnya? Kau sengaja melakukan ini semua untuk menghancurkanku, kan?" Farah meletakkan penanya. Ia menatap Galih dengan tatapan datar. "Menghancurkanmu? Jangan terlalu percaya diri. Aku hanya sedang membangun bisnisku. Kebetulan saja, fondasi bisnismu ternyata sangat rapuh." Logika dingin Farah membuat amarah Galih menguap, digantikan oleh keputusasaan. "Farah, aku mohon. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Jangan begini." Ia mencoba menggunakan kartu, masa lalu, mereka. "Masa lalu kita berakhir di malam saat kau menyuruhku bersujud di kaki selingkuhanmu," potong Farah, nadanya setajam silet. "Mulai saat itu, antara kita hanya ada urusan bisnis." Galih menelan ludah. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. "Baiklah. Bisnis. Aku menawarkan kerjasama. Merger. Gabungkan perusahaan kita. Dengan pengalamanmu dan namaku." Farah tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. "Namamu? Nama yang sekarang identik dengan kegagalan dan skandal? Pengalamanku? Pengalaman yang kau curi dan kau akui sebagai milikmu? Maaf," katanya sambil kembali mengambil penanya, "perusahaanmu tidak punya nilai tawar apapun bagiku. Sekarang, silakan pergi. Aku ada rapat penting." Penolakan itu begitu telak, begitu menghina. Farah bahkan tidak memandangnya lagi,
menganggapnya tidak lebih dari gangguan kecil. Dengan bahu yang merosot dan langkah yang gontai, Galih meninggalkan ruangan itu. Ia telah dikalahkan secara total. Ia pulang ke vilanya yang kini terasa seperti kuburan mewah, dan menceritakan kegagalannya pada Najma. Mendengar itu, Najma panik. Semua bayangan tentang kemiskinan dan kehilangan status sosial menghantuinya. Ia tidak bisa menerima ini. Dengan keyakinan buta bahwa ia masih memiliki kekuatan atas Farah, ia mengambil kunci mobilnya dan pergi. Ia akan menyelesaikan ini dengan caranya sendiri. Najma tiba di kantor Farah tanpa membuat janji. Ia menerobos masuk melewati resepsionis yang terkejut, dan langsung menuju ruangan Farah. Ia membuka pintu dengan kasar. "Farah!" teriaknya. Farah, yang sedang berdiskusi dengan Adrian, hanya menoleh sekilas tanpa terkejut, seolah sudah menduga kedatangannya. Ia memberi isyarat pada Adrian untuk menunggu di luar. Setelah pintu tertutup, Najma melampiaskan semua amarahnya. "Kau perempuan licik. Ular. Kau sengaja melakukan ini semua karena kau iri padaku, kan? Kau tidak terima karena Galih lebih memilihku." Ia berjalan mondar-mandir sambil menunjuk-nunjuk Farah. "Kau pikir kau siapa sekarang? Kau tetap saja perempuan kampung yang tidak pantas mendapatkan semua ini. Kau merebut apa yang seharusnya menjadi milik kami." Farah hanya diam, mendengarkan semua cacian itu dengan ekspresi tenang. Ia membiarkan Najma mengeluarkan semua racunnya hingga ia kehabisan kata-kata, dan hanya bisa berdiri terengah-engah. Setelah hening sejenak, Farah akhirnya berbicara, suaranya pelan dan berbahaya. "Milik kalian?" Ia bangkit dari kursinya, gerakannya anggun dan tanpa suara. Ia berjalan perlahan mengitari meja, mendekati Najma yang tiba-tiba merasa terintimidasi. "Dulu," kata Farah, suaranya rendah dan mematikan, "kau merasa menang karena merebut seorang pria dariku. Sebuah aset yang ternyata, setelah kulihat lagi, nilainya sudah sangat rusak dan tidak berkualitas." Ia berhenti tepat di depan Najma, tatapannya menusuk tajam. "Sekarang, coba rebut sebuah perusahaan dariku. Coba rebut proyek Golden Triangle ini. Coba rebut rasa hormat dari semua orang di luar sana." Farah sedikit memajukan wajahnya, matanya menatap Najma dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan yang terang-terangan. "Mari kita lihat, seberapa hebat dirimu, tanpa mengandalkan tubuhmu." Kata-kata itu menghantam Najma lebih keras daripada tamparan. Ia mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Semua arogansi dan keberaniannya lenyap seketika, digantikan oleh rasa takut yang dingin. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan istri yang terbuang. Ia sedang berhadapan dengan seorang predator yang telah menandainya sebagai mangsa. Dan ia sama sekali tidak punya senjata untuk melawannya. Pertemuan di kantor Farah meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa begitu dalam bagi Najma. Kata-kata Farah yang tajam dan dingin terus terngiang di telinganya, mengoyak sisa-sisa kepercayaan dirinya. Ia pulang ke villa bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa takut yang baru pertama kali ia rasakan. Ia menceritakan konfrontasi itu kepada Galih, berharap suaminya akan marah besar dan melakukan sesuatu. Namun yang ia lihat di mata Galih hanyalah gema dari ketakutannya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berdua tidak bertengkar. Mereka hanya duduk dalam diam di ruang keluarga yang luas dan mewah, terbungkus dalam keheningan yang menyesakan. Keduanya sadar, ini bukan lagi sebuah persaingan bisnis. Ini adalah perburuan, dan mereka adalah mangsanya. Mereka hanya bisa menunggu kapan predator itu akan menerkam. Farah tidak membuat mereka menunggu lama. Ia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyusun strategi, menanam benih, dan menunggu saat yang tepat untuk menuai badai. Kini, saatnya telah tiba. Langkah pertamanya adalah serangan finansial yang brutal dan mengejutkan. Pengambil alihan paksa atau hostile takeover. Dengan reputasi Galih yang hancur dan harga saham Pratama Group yang anjlok ke level terendah, perusahaan itu menjadi target yang empuk. Farah, melalui Farah Consulting dan beberapa perusahaan investasi sekutu yang kini percaya penuh padanya, mulai membeli saham Pratama Group secara masif di pasar terbuka. Transaksi itu dilakukan dengan cepat dan senyap, menyebabkan harga saham tiba-tiba melonjak. Namun, lonjakan itu bukan pertanda baik bagi Galih. Itu adalah pertanda bahwa seseorang sedang mengakumulasi kekuatan untuk merebut kendali. Galih, yang memantau pergerakan sahamnya dengan panik, langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia seperti seorang jenderal yang melihat pasukan musuh sudah berada di dalam gerbang istananya. Ia berusaha melawan. Ia menelepon para pemegang saham yang ia anggap loyal, termasuk anggota keluarga besarnya, memohon, bahkan mengancam mereka agar tidak menjual saham mereka. "Paman,
Jangan jual. Ini hanya guncangan sementara. Kita bisa melewati ini bersama, bujuknya pada salah satu pamannya di telepon. Bersama bagaimana? Galih? Semua uangku ada di saham itu. Kalau aku tidak jual sekarang, aku bisa bangkrut. Kau yang membuat perusahaan ini jadi seperti ini? Jawab pamannya sebelum menutup telepon. Ia mencoba mencari dana darurat ke bank untuk membeli kembali sahamnya, buyback, tetapi semua pintu tertutup baginya. Namanya sudah masuk dalam daftar hitam di dunia perbankan. Ia terpojok, tidak bisa bergerak, hanya bisa pasrah menyaksikan musuhnya melahap perusahaannya sedikit demi sedikit. Disinilah, Farah melancarkan gerakan caturnya yang paling kejam sekaligus paling cerdas. Ia tahu kelemahan keluarga besar Galih bukan hanya pada keserakahan mereka, tetapi juga pada masalah pribadi mereka. Melalui riset yang dilakukan tim Adrian, ia memetakan semuanya. Seorang paman yang terlilit utang judi besar. Seorang sepupu yang bisnis sampingannya diambang kehancuran. Seorang bibi yang putus asa membiayai pengobatan mahal suaminya. Melalui pihak ketiga yang netral, Adrian mendekati mereka satu persatu. Bukan dengan ancaman, tetapi dengan tawaran yang mustahil mereka tolak. Farah menawarkan untuk membeli saham mereka dengan harga sedikit di atas nilai pasar saat itu. Jumlahnya tidak besar bagi Farah, tetapi bagi mereka, itu adalah uang tunai yang bisa menyelamatkan hidup mereka dari masalah mendesak. Dilema itu merobek-robek mereka. Di satu sisi ada loyalitas keluarga pada Galih, keponakan yang telah membuat mereka kaya. Di sisi lain, ada kepentingan pribadi dan desakan kebutuhan. Pada akhirnya, insting untuk menyelamatkan diri sendiri menang. Satu persatu, dengan sembunyi-sembunyi, mereka menjual saham warisan keluarga mereka kepada perusahaan cangkang yang dikendalikan Farah. Pengkhianatan itu terjadi dalam senyap, di balik layar, dilakukan oleh orang-orang yang pernah ikut tersenyum puas saat Farah dihina. Sebuah karma yang setimpal untuk keluarga yang hanya peduli pada status dan kekayaan. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, semuanya berakhir. Farah Consulting secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mengakuisisi 51% saham Pratama Group, menjadikannya pemegang saham mayoritas yang baru. Pengumuman itu seperti sambaran petir di siang bolong bagi Galih. Ia telah kehilangan perusahaannya. Rapat umum pemegang saham luar biasa pun digelar. Galih datang ke ruang rapat yang dulu menjadi pusat kekuasaannya dengan wajah lesu dan tatapan kosong. Ia duduk di kursi CEO untuk terakhir kalinya. Di seberangnya, Farah duduk dengan tenang di antara jajaran direksi baru, tidak sekalipun menatapnya. Agenda rapat itu singkat dan brutal. Dengan suara mayoritas yang mutlak, Galih Pratama secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai CEO. Sebagai gantinya, Dewan Direksi yang baru menunjuk Adrian sebagai CEO interim dengan tugas utama, melakukan restrukturisasi perusahaan dan likuidasi aset-aset beracun. Galih bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan pidato perpisahan. Ia hanya bisa terduduk diam, mendengarkan palu diketuk sebagai tanda pengesahan keputusan itu. Setelah rapat selesai, ia diminta untuk segera mengemasi barang-barang pribadinya dari ruangannya. Di bawah tatapan mata para karyawan yang dulu menghormatinya, ia memasukkan foto, plakat penghargaan, dan pernak-pernik pribadinya ke dalam sebuah kotak kardus coklat. Perjalanan memalukannya keluar dari gedung itu terasa seperti berlangsung selamanya. Raja itu telah diusir dari istananya sendiri, hanya membawa sebuah kotak berisi kenangan kejayaannya yang semu. Galih berpikir penderitaannya sudah mencapai puncaknya. Ia salah besar. Farah belum selesai. Malam harinya, saat Galih tiba di villa dengan perasaan hancur, ia menemukan Najma sedang panik. Berita pemecatannya sudah tersebar luas. Najma menuntut untuk tahu apa rencana mereka selanjutnya, bagaimana nasib kekayaan mereka. Mereka bertengkar hebat, saling menyalahkan atas bencana yang menimpa mereka. Di tengah pertengkaran sengit itulah, bel pintu berbunyi. Galih, dengan perasaan kesal, membukakan pintu, mengira itu adalah kurir atau wartawan yang nekat. Namun yang berdiri di ambang pintu adalah 3 orang pria berpenampilan rapi yang memperkenalkan diri sebagai penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus. "Selamat malam. Kami mencari Bapak Galih Pratama," kata salah satu dari mereka dengan nada datar. Jantung Galih serasa berhenti berdetak. "Saya sendiri. Ada apa?" Pria itu mengeluarkan selembar surat dari dalam map. "Berdasarkan laporan dari manajemen baru Pratama Group, dan didukung oleh bukti-bukti awal yang kuat, kami membawa surat perintah untuk menangkap Anda atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan penipuan." Waktu seolah berhenti. Galih menatap surat itu, lalu ke wajah-wajah dingin para penyidik. Di belakangnya, Najma yang mendengar percakapan itu menutup mulutnya dengan ngeri. Ini adalah kartu truf Farah. Senjata pemungkas yang selama ini ia simpan.
bukti penggelembungan dana pembelian tanah itu. Farah sengaja menunggunya kehilangan semua kekuasaan dan pengaruhnya sebelum melepaskan serangan hukum ini, memastikan Galih tidak punya celah untuk melarikan diri. Tanpa perlawanan, Galih membiarkan tangannya diborgol di belakang punggung. Proses penangkapan itu terjadi dengan cepat dan efisien. Di lobi utama vilanya yang megah, di bawah lampu kristal yang sama yang pernah menjadi saksi kesombongannya saat menceraikan Farah, Galih kini berdiri sebagai seorang tersangka kriminal. Ironi yang begitu sempurna dan kejam. Para penyidik membawanya keluar menuju mobil mereka yang menunggu di halaman. Kilatan lampu kamera dari para wartawan yang entah bagaimana sudah mengetahui berita itu menyambutnya, mengabadikan momen kejatuhannya yang paling memalukan. Di dalam villa, Najma hanya bisa mematung di dekat jendela, menyaksikan mobil polisi itu membawa pergi sumber kekayaannya, meninggalkan dirinya sendirian di tengah kemegahan yang dingin dan kosong. Badai sempurna ciptaan Farah telah menyapu bersih segalanya. Dinding ruang interogasi yang berwarna kusam terasa begitu menyesakan bagi Galih. Ruangan kecil tanpa jendela itu adalah antitesis dari semua kemewahan yang pernah ia nikmati. Tidak ada lagi kursi kulit yang empuk, meja mahoni yang mengkilap, atau pemandangan kota dari ketinggian. Yang ada hanyalah sebuah meja besi, 2 kursi keras, dan bau pengap yang menusuk hidung. Ia duduk di sana, tidak lagi mengenakan setelan jas mahalnya, melainkan seragam tahanan berwarna oranye yang membuatnya merasa seperti bukan siapa-siapa. Awalnya ia mencoba mempertahankan sisa-sisa arogansinya. Ia menjawab pertanyaan para penyidik dengan nada meremehkan, mencoba berkelit, dan menyangkal semua tuduhan. Namun, usahanya sia-sia. Para penyidik itu bekerja dengan sangat profesional. Mereka tidak terpancing emosinya. Mereka hanya meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja di hadapannya. Ini adalah salinan laporan keuangan internal, kata penyidik utama sambil menunjuk satu bundel kertas. Dan ini adalah akta jual beli dan aliran dana yang masuk rekening pribadi di luar negeri atas nama Anda. Galih menatap dokumen-dokumen itu. Semuanya ada di sana. Setiap detail transaksi ilegal yang ia lakukan, setiap jejak digital, setiap bukti penggelapan dana yang ia pikir telah ia sembunyikan dengan rapi. Semuanya telah dibongkar dan disusun menjadi sebuah kasus yang tak terbantahkan oleh tim Adrian. Keangkuhannya luntur seketika, digantikan oleh keringat dingin dan rasa takut yang melumpuhkan. Ia sadar, ia tidak punya jalan keluar. Sementara Galih menghadapi tembok hukum, Najma menghadapi tembok kenyataan yang tak kalah kejam. Begitu berita penangkapan Galih menjadi headline di semua media, dunianya runtuh dalam hitungan jam. Pagi harinya, saat ia mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk memesan makanan, transaksi itu ditolak. Ia mencoba kartu yang lain, dan hasilnya sama. Dengan panik, ia memeriksa aplikasi perbankan di ponselnya. Semua rekening bersama atas nama dirinya dan Galih telah dibekukan oleh pihak berwenang. Keran uangnya telah ditutup rapat. Villa yang tadinya adalah istananya, kini berubah menjadi penjara emas. Puluhan wartawan dan juru kamera berkemah di luar gerbang, membuat ia tidak bisa keluar tanpa menjadi tontonan. Ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, orang-orang yang dulu sering berpesta dengannya, berharap ada yang bisa menolong. Namun, panggilannya tidak dijawab, pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Ia kini adalah racun sosial, sosok yang diasosiasikan dengan skandal dan kejahatan. Tak ada yang mau berdekatan dengannya. Di tengah keputusasaan itu, sifat asli Najma muncul ke permukaan. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di benaknya untuk Galih. Yang ada hanyalah ketakutan akan nasibnya sendiri. Ia harus menyelamatkan dirinya. Galih adalah kapal yang sudah karam, dan ia tidak mau ikut tenggelam bersamanya. Rencana liciknya mulai terbentuk. Ia akan kabur. Ia akan mengumpulkan semua barang berharga yang bisa ia bawa, menjualnya, dan memulai hidup baru di tempat lain, mungkin di luar negeri. Dengan tergesa-gesa, ia membongkar semua lemari dan kotak perhiasannya. Ia memasukkan kalung berlian, jam tangan mewah, gelang emas, dan semua perhiasan yang pernah diberikan Galih ke dalam sebuah tas. Ia juga mengumpulkan koleksi tas tangan desainer miliknya yang harganya mencapai miliaran rupiah. Ini adalah harta karunnya, tiket kebebasannya. Menunggu hingga larut malam, saat sebagian besar wartawan sudah pergi, Najma menyelinap keluar melalui pintu belakang, mengenakan kacamata hitam dan syal untuk menutupi wajahnya. Ia berhasil mendapatkan taksi dan tujuannya adalah satu, kawasan pertokoan mewah tempat para penadah barang-barang premium berkumpul. Namun, Farah selangkah lebih maju darinya. Ia sudah menduga bahwa Najma, yang karakternya begitu dangkal, akan melakukan hal ini. Sebagai CEO interim, Adrian, atas nama Pratama Group, telah mengeluarkan pemberitahuan hukum resmi kepada seluruh asosiasi pedagang barang mewah di kota.
Pemberitahuan itu menyatakan bahwa sejumlah besar barang mewah yang dibeli menggunakan dana perusahaan yang digelapkan berada di tangan Najma. Siapapun yang membeli atau menerima gadai barang-barang tersebut akan dianggap sebagai penadah barang hasil kejahatan dan dapat dituntut secara hukum. Pemberitahuan itu disertai dengan daftar dan foto beberapa barang paling ikonik milik Najma. Najma masuk ke sebuah butik barang bekas mewah dengan perasaan sedikit optimis. Ia mengeluarkan sebuah kalung berlian yang paling mahal. Pemilik toko, seorang pria parlente, memeriksa kalung itu dengan saksama. "Ini barang bagus, Bu," katanya. Lalu ia menatap wajah Najma lebih dekat. Ekspresinya berubah. "Tunggu sebentar. Ibu ini Nyonya Najma, kan?" Najma mengangguk ragu. Pria itu tersenyum tipis, lalu meraih tabletnya. "Maaf sekali, Nyonya. Saya tidak bisa membeli barang ini." Ia membalikkan layar tabletnya ke arah Najma. Di sana terpampang jelas berita tentang peringatan hukum dari Pratama Group, lengkap dengan foto kalung yang sedang dipegang Najma. "Saya tidak mau berurusan dengan polisi. Semua pedagang di kota ini sudah mendapat peringatan yang sama." Jantung Najma serasa jatuh ke perut. Ia segera merebut kalungnya kembali dan keluar dari toko itu dengan panik. Ia mencoba toko lain, lalu toko lain lagi. Jawabannya selalu sama. Penolakan yang dingin, tatapan yang curiga. Harta karun yang ia banggakan kini tidak ada harganya. Barang-barang itu bukan lagi simbol status, melainkan borgol tak terlihat yang mengikatnya pada kejahatan galih. Kelelahan dan putus asa, ia kembali ke villa menjelang subuh. Namun, sebuah kejutan lain menantinya. Di depan gerbang, sebuah mobil sedan hitam terparkir. Dua orang pria berjas rapi berdiri di sana, menunggunya. Mereka adalah tim kuasa hukum dari Pratama Group. "Nyonya Najma," sapa salah satu dari mereka. "Kami di sini untuk menyerahkan surat ini." Pria itu menyerahkan sebuah amplop tebal. Dengan tangan gemetar, Najma membukanya. Itu adalah surat perintah pengosongan. Villa Kencana adalah aset milik perusahaan. Karena kasus penggelapan yang sedang berjalan, aset tersebut akan disita oleh perusahaan untuk menutupi kerugian. Ia diberi waktu 24 jam untuk mengosongkan tempat itu. Ia hanya diizinkan membawa pakaian dan barang-barang pribadi yang tidak berharga. Semua perabotan, barang elektronik, karya seni, dan barang mewah lainnya harus ditinggalkan karena dianggap dibeli menggunakan uang perusahaan. Hari itu adalah hari terpanjang dalam hidup Najma. Para pelayan sudah dipulangkan. Ia sendirian di dalam istana yang sunyi dan kosong itu. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, menyentuh sofa bludru, meja marmer, dan semua benda yang pernah menjadi saksi kemenangannya. Semuanya akan diambil darinya. Keesokan siangnya, tepat saat batas waktu habis, ia berjalan keluar dari gerbang villa untuk terakhir kalinya. Ia hanya membawa satu koper berisi pakaian. Di luar, beberapa wartawan yang masih setia menunggu langsung mengerubunginya. Kilatan kamera menyilaukan matanya. Ia mencoba menutupi wajahnya dan berjalan cepat, mencari taksi. Ratu yang dulu begitu angkuh, kini terusir dari istananya, tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa tujuan. Persis seperti nasib Farah beberapa bulan yang lalu, namun kali ini tanpa ada harapan akan adanya kebangkitan. Karma telah datang menagih utangnya dengan bunga yang sangat tinggi. Beberapa bulan berlalu. Musim berganti, dan kehidupan terus berjalan. Namun bagi Gali dan Najma, waktu seolah berhenti di titik terendah mereka. Dunia yang dulu mereka kuasai kini telah membuang mereka tanpa ampun. Gali berhasil keluar dari penjara dengan jaminan yang diurus oleh seorang kerabat jauh yang masih punya sedikit rasa iba, namun kebebasannya terasa lebih buruk daripada kurungan. Semua asetnya yang tidak disita telah habis untuk membayar biaya pengacara. Ia kini tinggal di sebuah kamar kos sempit dan pengap di pinggiran kota, tempat yang dulu bahkan tidak akan ia lirik dari dalam mobilnya. Setiap hari adalah perjuangan. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi namanya yang sudah tercoreng membuatnya ditolak di mana-mana. Ia menjadi paria, sosok yang dihindari. Hutang-hutang pribadinya dari gaya hidup mewahnya dulu, mulai ditagih oleh para penagih utang yang tidak kenal ampun. Pria yang dulu berdiri di puncak dunia, kini harus bersembunyi ketakutan di dalam kamarnya yang sempit. Nasib Najma tidak lebih baik. Kecantikannya yang dulu menjadi senjata andalannya, kini luntur oleh stres dan kehidupan yang keras. Tanpa keahlian apapun selain merayu pria kaya, ia terlempar ke dasar rantai kehidupan. Ia bekerja serabutan, menjadi pelayan di sebuah warung makan yang ramai di mana ia harus menahan hinaan pelanggan, menjadi petugas kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan di mana ia harus membersihkan kotoran orang lain. Ia selalu mengenakan topi dan masker, bukan karena alasan kesehatan, tetapi karena rasa malu. Setiap kali melihat wanita,
wanita sekelasnya yang dulu berjalan-jalan dengan tas desainer, hatinya terasa seperti disayat. Kehidupan glamor itu kini hanyalah kenangan menyakitkan yang sering datang dalam mimpinya. Suatu sore yang terik, takdir yang kejam mempertemukan mereka kembali. Galih, yang sedang berjalan lesu setelah lagi-lagi gagal mendapatkan pekerjaan, tanpa sengaja melihat Najma sedang membersihkan meja di sebuah kedai kopi murah. Mereka saling bertatapan. Tidak ada lagi percikan gairah atau cinta, yang ada hanyalah pengakuan yang menyedihkan di mata satu sama lain. Mereka adalah dua orang yang sama-sama hancur, terdampar di pulau kesengsaraan yang sama. Mereka duduk di sebuah bangku taman yang catnya sudah mengelupas. Awalnya mereka saling menyalahkan, mengeluarkan semua unek-unek dan kepahitan yang terpendam. Namun, pertengkaran itu terasa hampa. Tenaga mereka sudah habis. Akhirnya, mereka sampai pada satu kesimpulan yang putus asa. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa mengubah nasib mereka. Satu orang yang memegang hidup dan mati mereka di tangannya. Fa, kita harus menemuinya, kata Galih dengan suara parau. Kita harus memohon padanya. Mungkin jika kita benar-benar memohon, ia akan mencabut tuntutannya. Memberi kita sedikit pesangon untuk memulai hidup baru di tempat lain. Najma, yang egonya sudah hancur lebur, tidak membantah. Itu adalah satu-satunya sedotan harapan yang tersisa di tengah lautan keputusasaan mereka. Perjalanan mereka menuju gedung Farah Consulting adalah perjalanan penebusan dosa. Mereka tidak lagi menaiki mobil mewah dengan sopir pribadi, melainkan berdesakan di dalam bus kota yang panas dan sesak. Penampilan mereka begitu kontras dengan citra mereka yang dulu. Galih mengenakan kemeja lusuh yang sedikit kebesaran, sementara Najma memakai blus murahan yang warnanya sudah pudar. Wajah mereka kuyu, tatapan mata mereka kosong, mencerminkan penderitaan yang telah mereka lalui. Saat mereka melangkah masuk ke lobi Farah Consulting yang megah dan berkilauan, mereka merasa seperti dua makhluk dari dunia lain. Semua karyawan muda yang lalu lalang menatap mereka dengan aneh. Mereka mendekati meja resepsionis dengan ragu-ragu. Kami ingin bertemu dengan Ibu Farah, kata Galih terbata-bata. Resepsionis yang muda dan profesional itu menatap mereka dari atas ke bawah. Apakah sudah ada janji? Belum. Tapi tolong sampaikan, ini Galih dan Najma. Ini sangat penting. Mereka disuruh menunggu di sofa lobi. 1 jam berlalu. 2 jam. Setiap menit terasa seperti siksaan. Mereka melihat klien-klien penting datang dan pergi, disambut dengan hormat. Sementara mereka, mantan penguasa kota, hanya duduk diabaikan seperti pengemis. Penghinaan ini adalah awal dari apa yang akan mereka terima. Akhirnya, seorang asisten turun dan memberitahu mereka bahwa Ibu Farah bersedia menemui mereka. Mereka diantar naik ke lantai teratas. Jantung mereka berdebar kencang saat melangkah masuk ke dalam kantor Farah yang luas dan tenang. Farah sedang duduk di belakang mejanya, tampak begitu berwibawa dalam balutan blazer berwarna krem. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Di sudut ruangan dekat jendela, Adrian berdiri tegap dengan tangan terlipat di dada. Matanya menatap tajam, seolah menjadi benteng pelindung bagi Farah. Melihat Farah yang begitu bersinar, sementara mereka begitu kotor dan hina, pertahanan terakhir Galih dan Najma pun runtuh. Farah. Galih memulai, suaranya bergetar. Ia melangkah maju dan tanpa disangka-sangka, ia berlutut. Aku mohon, Farah, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku buta, aku sombong. Aku mohon, cabut tuntutanmu. Beri aku kesempatan kedua. Melihat Galih berlutut, Najma pun ikut menangis terseduh-seduh. Ia juga menjatuhkan dirinya ke lantai. Aku juga minta maaf, Farah. Aku hanya iri padamu. Aku dibutakan oleh harta. Aku mohon, kasihanilah kami. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Mereka berdua menangis di lantai, pemandangan yang begitu menyedihkan. Mereka mengeluarkan semua penyesalan, semua permohonan, semua alasan yang bisa mereka pikirkan. Farah hanya diam mendengarkan, matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Ia membiarkan mereka menyelesaikan ratapan mereka. Ketika ruangan kembali hening, hanya menyisakan isak tangis mereka, Farah akhirnya berbicara. Suaranya tenang, namun setiap katanya terasa menusuk. Aku ingat malam itu di villa. Mulainya, aku ingat tatapan puas di mata kalian. Aku ingat tawa bangga dari mulutmu, Najma. Dan aku ingat dengan sangat jelas perintahmu, Galih. Perintah agar aku bersujud di hadapan kalian semua. Farah bangkit dari kursinya. Ia berjalan perlahan mendekati mereka, gerakannya anggun seperti seekor macan kumbang. Kalian bilang, kalian akan melakukan apa saja.
Ia berhenti di hadapan mereka yang masih berlutut. Ia menunjuk sebuah foto sederhana namun elegan yang tergantung di dinding di belakang mejanya. Foto kedua orang tuanya yang sedang tersenyum. Dulu, kalian memintaku bersujud untuk sebuah kemenangan semu di hadapan seluruh keluarga kalian yang angkuh. Sekarang, di hadapan foto kedua orang tuaku di dinding ini, satu-satunya keluarga yang kumiliki, aku ingin kalian melakukan hal yang sama. Bersujudlah. Mohon ampun, bukan hanya padaku, tapi pada arwah kedua orang tua yang telah mengajariku tentang harga diri yang kalian injak-injak. Permintaan itu adalah gema sempurna dari penghinaan yang pernah ia terima. Galih dan Najma saling berpandangan, mata mereka penuh dengan kengerian dan rasa malu. Tapi mereka tidak punya pilihan. Ini adalah harga yang harus mereka bayar. Dengan tubuh gemetar hebat, pertama Galih, lalu diikuti oleh Najma, mereka menundukkan kepala. Perlahan, dahi mereka menyentuh lantai marmer yang dingin. Di bawah tatapan dingin Farah dan Adrian, mereka bersujud. Isak tangis mereka kini bukan lagi tangisan permohonan, melainkan tangisan kehancuran total. Mereka telah membayar lunas hutang penghinaan mereka. Setelah beberapa saat, mereka mengangkat wajah, menatap Farah dengan sisa harapan yang paling tipis. Berharap ada sedikit belas kasihan. Farah menatap mereka dari atas. Permohonan maaf diterima, katanya, membuat sebersit harapan muncul di hati mereka. Tapi pengampunan tidak akan pernah diberikan. Aku menerima maaf kalian agar aku bisa melepaskan beban di hatiku, bukan agar kalian bisa hidup tenang. Ia berjalan kembali ke mejanya dan menekan tombol intercom. Tugasku untuk membuat kalian membayar sudah selesai. Selebihnya, biarkan hukum dan takdir yang bekerja. Sekarang, keluar dari hadapanku. Kalian sudah tidak punya nilai apapun. Dua orang petugas keamanan masuk ke dalam ruangan. Dengan sigap namun tanpa kekerasan, mereka membantu Galih dan Najma yang lemas untuk berdiri, lalu mengantar mereka keluar. Saat diseret melewati lobi, Galih dan Najma tampak seperti dua cangkang manusia yang kosong. Jiwa mereka telah hancur berkeping-keping di dalam ruangan itu. Bagi Farah, itu bukanlah akhir dari pembalasan dendam, melainkan akhir dari masa lalunya. Pintu itu kini telah tertutup rapat selamanya. 1 tahun kemudian, langit sore di atas kota memancarkan warna jingga keemasan. Di sebuah taman kota yang baru saja direvitalisasi, puluhan anak-anak berlarian dan tertawa riang. Di salah satu sudut taman, sebuah panggung sederhana berdiri, tempat peresmian sebuah pusat komunitas dan perpustakaan gratis sedang berlangsung. Di podium, seorang wanita tersenyum hangat kepada para hadirin. Wanita itu adalah Farah. Ia tidak lagi mengenakan blazer yang kaku, melainkan gaun musim panas yang anggun. Wajahnya tampak lebih cerah, sorot matanya memancarkan kedamaian, bukan lagi api pembalasan. Ini adalah dunianya sekarang. Dunia di mana ia tidak lagi fokus untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun. Setelah semua drama itu berakhir, Farah sadar bahwa kemenangan sejati bukanlah saat melihat musuhnya bersujud di kakinya. Kemenangan sejati adalah saat ia bisa memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri, dan melangkah maju menuju kehidupan yang lebih baik. Nasib para antagonis dalam ceritanya telah ditentukan oleh takdir yang mereka ciptakan sendiri. Galih, setelah melalui proses persidangan yang panjang, terbukti bersalah atas semua tuduhan. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Di dalam selnya yang sempit, ia kehilangan segalanya, kekayaan, status, dan yang paling penting, kebebasannya. Ia menghabiskan hari-harinya dalam penyesalan yang sunyi, dihantui oleh bayangan wanita hebat yang pernah ia sia-siakan. Najma menghilang dari peredaran. Tanpa keahlian dan koneksi, ia terlempar ke sudut tergelap masyarakat. Beberapa orang pernah melihatnya bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah terminal bus antar kota. Wajahnya selalu tertunduk, tubuhnya kurus, kecantikannya telah sepenuhnya sirna, tergerus oleh kerasnya kehidupan. Ia hidup dalam anonimitas yang memalukan, sebuah hukuman yang mungkin lebih berat daripada penjara bagi seseorang yang dulu begitu gila akan perhatian. Keluarga besar Galih pun menerima karma mereka. Kejatuhan Pratama Group menyeret kekayaan mereka ke titik nol. Mereka terpaksa menjual aset-aset mereka, pindah ke rumah yang lebih kecil, dan hidup sederhana. Yang lebih menyakitkan bagi mereka adalah kehilangan status sosial. Mereka tidak lagi diundang ke pesta-pesta kaum elit, dan menjadi bahan gunjingan di mana-mana. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya dipandang sebelah mata, sama seperti cara mereka memandang Farah dulu. Namun, semua itu tidak lagi menjadi fokus Farah. Ia telah melangkah jauh. Farah Consulting telah menjadi salah satu firma paling disegani di negeri ini, terkenal bukan hanya karena kesuksesan finansialnya, tetapi juga karena etika bisnis dan integritasnya yang tinggi.
Proyek Golden Triangle yang ia pimpin menjadi mahakarya arsitektur kota yang dipuji semua orang. Lebih dari itu, ia menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk kebaikan. Ia mendirikan Yayasan Pelita Farah, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan membantu para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan ekonomi. Ia memberikan mereka perlindungan hukum, pelatihan keterampilan, dan modal usaha untuk bisa mandiri. Ia mengubah rasa sakit masa lalunya menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Di sanalah ia menemukan kebahagiaan dan tujuan hidup yang sejati. Malam itu, setelah acara peresmian selesai, Farah berdiri di balkon kantornya yang menghadap ke pemandangan kota yang berkelip. Gedung Golden Triangle berdiri gagah di kejauhan, puncaknya seolah menyentuh bintang. Adrian menghampirinya, menyodorkan secangkir teh melati hangat, minuman favorit Farah. "Acara yang luar biasa tadi," kata Adrian sambil tersenyum. "Terima kasih sudah datang," jawab Farah. Mereka berdiri dalam diam sejenak, menikmati pemandangan. "Kau tahu," kata Adrian pelan, "kau tidak hanya memenangkan kembali hartamu, kau memenangkan kembali dirimu sendiri." Farah menoleh, senyum tulus terukir di bibirnya. "Aku sadar sekarang, Adrian. Kemenangan terbaik bukanlah saat melihat mereka jatuh. Tapi saat aku sadar bahwa aku bisa terbang setinggi ini tanpa perlu lagi melihat ke bawah." Ia menghirup aroma tehnya, merasakan kedamaian yang melingkupinya. Amarah dan dendam itu telah menjadi bagian dari masa lalu, pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang penghinaan, melainkan di bawah cahaya fajar dari kemenangannya yang sejati. Kemenangan atas kebencian, dan kemenangan untuk meraih kebahagiaannya sendiri. Sebagai penutup kisah, di sebuah warung makan pinggir jalan yang berisik dan penuh asap, sebuah televisi butut menyiarkan berita malam. Pembawa berita dengan antusias mengumumkan pemenang penghargaan, pengusaha wanita paling berpengaruh tahun ini. Foto Farah yang sedang tersenyum anggun, sambil memegang piala memenuhi layar kaca. Di sudut dapur yang remang-remang, seorang pria kurus dengan wajah lelah dan tatapan kosong sedang mencuci piring kotor. Ia baru saja bebas bersyarat dari penjara. Ia mendengar nama, Farah, disebut di televisi. Ia menoleh. Saat melihat wajah wanita di layar itu, tangannya yang penuh busa sabun gemetar hebat. Sebuah piring terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Suaranya tenggelam oleh deru lalu lintas di luar. Pria itu, Galih, hanya bisa mematung, menatap layar televisi dengan wajah yang dipenuhi oleh penyesalan abadi yang tak akan pernah bisa terbayar.